Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin melaksanakan presentasi online dengan tema perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari saham dan obligasi. Dosen pengampun kami Bapak I Gede Novian Suteja Eskom MM. Di sini perkenalkan nama saya Clara Putri Kusuma dengan NIM 6424032. Teman saya Destianingsih Sutrisno dengan NIM 6424165. Teman saya Desi Miranti Sari dengan NIM 6424073. Teman saya Siti Nur Hikmah dengan NIM 642411166. Di sini kami kelas 647AH.07. Di sini kami akan membahas tentang perencanaan investasi saham dan obligasi. Di sini ada tahapan perencanaan meliputi yang pertama adalah menentukan tujuan investasi, bagaimana kita bisa berinvestasi kepada saham dan obligasi. Yang kedua itu ada analisis profil resiko. Yang ketiga ada pemilihan instrumen investasi. Yang keempat ada penyusunan strategi portofolio. Nah, di sini pelaksanaan investasi saham dan obligasi meliputi yang pertama pastinya pembukaan rekening investasi terlebih dahulu. Terus kita lanjut ke transaksi saham. Selanjutnya ada transaksi obligasi dan pengelolaan portofolio. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Silakan. Baik, di sini untuk evaluasi investasi saham dan obligasi, yaitu yang pertama, ada analisis kinerja investasi dibagi menjadi dua, yaitu ada saham, di mana menggunakan indikator seperti Return of Investment atau ROI, di mana pertumbuhan nilai saham dan rasio keuangan perusahaan. Yang kedua, dari analisis kinerja investasi, yaitu ada obligasi, di mana mengevaluasi imbal hasil atau yield, tingkat kupon bunga, dan risiko kredit dari penerbit obligasi. Yang kedua, evaluasi investasi saham dan obligasi yaitu pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko yaitu evaluasi yang mencakup identifikasi risiko yang muncul selama pelaksanaan investasi, seperti fluktuasi pasar, risiko likuiditas, atau risiko gagal bayar pada obligasi. Yang ketiga, yaitu ada revisi strategi. Berdasarkan hasil evaluasi, investor dapat memperbaiki strategi investasi seperti mengganti instrumen yang tidak menguntungkan, menambahkan diversifikasi, atau mengubah alokasi aset sesuai dengan perubahan kondisi pasar. Yang keempat, yaitu ada pelaporan dan dokumentasi, di mana investor harus mendokumentasikan hasil evaluasi untuk memantau perkembangan portofolio dari waktu ke waktu dan sebagai bahan rujukan dalam pengambilan keputusan investasi berikutnya. Baik, di sini kesimpulannya. Yang pertama yaitu perencanaan investasi, di mana perencanaan yang matang menjadi kunci keberhasilan dalam investasi saham dan obligasi. Investor harus memahami tujuan investasi, menganalisis profil risiko, dan menyusun strategi portofolio yang sesuai untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Untuk selanjutnya ada pelaksanaan investasi. Tahap pelaksanaan mencakup eksekusi transaksi saham dan obligasi di pasar modal. Proses ini membutuhkan pemahaman yang baik tentang mekanisme pasar, termasuk pembelian, penjualan, dan pengelolaan portofolio secara berkala, agar tetap relevan dengan kondisi pasar yang dinamis. Dan selanjutnya ada evaluasi investasi yang bertujuan untuk menilai kinerja saham dan obligasi, mengidentifikasi potensi risiko, dan mengembangkan strategi yang lebih efektif. Evaluasi yang rutin membantu investor memastikan bahwa investasi tetap berjalan sesuai dengan tujuan awal. Saham dan obligasi sebagai alternatif investasi. Saham dan obligasi sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saham menawarkan potensi keuntungan yang lebih tinggi, tetapi juga risiko yang lebih besar. Sementara, obligasi cenderung lebih stabil dengan imbal hasil yang pasti. Pemilihan instrumen harus disesuaikan dengan profil risiko dan tujuan investasi investor. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang peran pasar
modal dan regulator. Pasar modal dan lembaga pengawas seperti Bursa Efek Indonesia atau BA dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berperan penting dalam menciptakan ekosistem investasi yang transparan dan efisien, sehingga memberikan keamanan bagi investor dan dalam berinvestasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saran-saran. Bagi masyarakat dan investor pemula, diperlukan peningkatan literasi keuangan agar masyarakat dapat memahami dengan baik karakteristik, risiko, dan potensi keuntungan dari investasi saham dan obligasi. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, atau akses informasi dari sumber yang terpercaya. Bagi perusahaan, bagi pemerintah dan regulator, yaitu adalah perlu terus memperkuat regulasi untuk melindungi investor, meningkatkan transparansi, dan memastikan integrasi pasar modal. Selain itu, perluas akses masyarakat terhadap pasar modal melalui edukasi dan digitalisasi juga sangat penting. Bagi investor profesional, yaitu adalah investor yang berpengalaman, disarankan untuk terus memantau perkembangan pasar, mengadopsi teknologi terbaru dalam pengolahan investasi, dan melakukan diversifikasi portofolio untuk menghadapi fluktuasi pasar. Bagi peneliti dan akademis, yaitu adalah peneliti lebih lanjut diperlukan untuk menggali strategi investasi yang lebih efektif, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Akademisi juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan literasi pasar modal melalui karya ilmiah dan penyuluhan kepada masyarakat. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.